Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sehubungan dengan pelaksanaan penghentian siaran TV analog atau analog switch off. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengadakan acara hitung mundur penghentian siaran TV analog langsung dari posko penghentian siaran TV analog. Rekan kami Ladiantri Arfiani akan melaporkan langsung dari lokasi. Ladiantri, bagaimana dengan persiapan acara hitung mundur siaran TV analog? Silakan. Baik Bilkis dan pemirsa, bisa diinformasikan bahwa hari ini tepat pada tanggal 2 November 2022 penghentian untuk analog switch off di Jabodetabek serentak akan dipadamkan, dan ini pun sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dan juga bisa diinformasikan Bilkis bahwa tepat di belakang saya bahwa akan berlangsung countdown untuk pemadaman analog switch off di seluruh Jabodetabek. Dan bisa diinformasikan juga Bilkis dan pemirsa, sampai saat ini sudah sebanyak 230 kabupaten kota akan dilakukan analog switch off di seluruh Indonesia. Dan sekitar 479.000 set-top box juga sudah didistribusikan secara menyeluruh. Terdapat di 8 kabupaten kota, 35 kabupaten kota untuk pendistribusian analog switch off, serta 173 kabupaten kota. Adapun juga bisa diinformasikan acara nanti malam turut akan dihadiri oleh Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, beserta Direktur Utama seluruh lembaga penyiaran swasta nasional di Indonesia. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa diinformasikan langsung oleh statement dari Geri Yantika Kurnia selaku Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika. Persiapannya insya Allah karena ini ada Jabodetabek ya. Jabodetabek itu ada 9 kabupaten kota. Dari sisi infrastruktur udah siap, kemudian dari program siaran udah siap, termasuk pembagian set-top box untuk keluarga miskin ada 479.000 udah dibagikan. Kemudian kota lain di Jabodetabek, di luar Jabodetabek, dulu sudah ASO di 8 kabupaten kota, kemudian ada 35 kabupaten kota juga udah ASO di TVRI, dan ada 173 kabupaten kota yang juga di sana tidak ada TV analog, berarti totalnya 230 kabupaten kota yang sudah ASO. Nah, malam ini kita detik-detiknya yang luar biasa, nanti jam 11 malam kita akan countdown bersama. Nanti ada Pak Menko Polhukam, ada Pak Menkominfo dan Ketua Komisi 1 berserta dirut-dirut akan bersama-sama memantau penghentian siaran TV analog di Jabodetabek. Baik Bilkis, kembalikan ke studio. Baik, Ladrianti, sebanyak 230 kabupaten kota di Jabodetabek siap untuk melaksanakan analog switch off, dan sebanyak 479 set-top box ini telah dibagikan kepada masyarakat miskin. Dan untuk acara countdown ASO ini akan dimulai pukul 23.25 dan dapat disaksikan secara meluas melalui TV siaran nasional se-Indonesia. Terima kasih banyak Ladiantri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Juru bicara Kementerian Kesehatan Dr. Muhammad Syahril melaporkan jumlah kasus gangguan ginjal akut di Indonesia per 31 Oktober mencapai 304 kasus. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 59% menyerang pada anak laki-laki dan 41% menyerang pada anak perempuan. Kementerian Kesehatan kembali memberikan update perkembangan terkait kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGA pada anak di Indonesia. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril melaporkan jumlah kasus gangguan ginjal akut di Indonesia per 31 Oktober 2022 mencapai 304 kasus. Dengan rincian yakni sebanyak 46 yang masih dirawat, 159 anak meninggal dan 99 kasus anak sembuh. Syahril menyampaikan berdasarkan jenis kelamin, gangguan ginjal akut pada anak yang menyerang anak laki-laki yakni 59%, dengan 41% menyerang anak perempuan.
Selanjutnya, berdasarkan kelompok umur, kasus gangguan ginjal akut ini paling banyak menyerang pada anak usia 1 hingga 5 tahun dengan kasus 173 anak, 40 anak pada usia kurang dari setahun, 43 anak pada kelompok usia 6 hingga 10 tahun, serta 42 anak pada usia 11 hingga 18 tahun. Adapun kasus kematian 159 anak ini terbanyak pada kelompok usia 1 hingga 5 tahun dengan jumlah 106 anak, 21 kasus di bawah usia 1 tahun, 23 kasus pada kelompok usia 6 hingga 10 tahun, dan 9 kasus pada usia 11 hingga 18 tahun. Nah, ini gambaran pasien. Jadi pasien yang laki-laki dan perempuan hampir sama ya. Yang laki-laki ada 59%, perempuan 41%. Nah, kalau lihat kelompok umur, yang umur 1 sampai 5 tahun ada 173% ya. Ini 173 ada ya. Yang lainnya ada 46 pada di bawah 1 tahun, kemudian 6 sampai 10 dan 11 sampai 18. Nah, kemudian kematian ya. Jadi kan tadi ada 159 kematian, ada terbanyak itu di kelompok umur 1 sampai 5 tahun sebanyak 106 anak. Kemudian di bawah 1 tahun 21 anak, dan seterusnya 23 pada 6 sampai 10, dan ada 9 anak pada 11 sampai 18 tahun. Sejauh ini, pemerintah telah mendatangkan 246 obat penawar fomepizol ditambah dengan 100 stok obat yang didatangkan langsung dari Singapura, Australia, dan Jepang. Obat tersebut telah disebarkan dan digunakan oleh 17 rumah sakit di Indonesia yang sedang merawat pasien-pasien gagal ginjal akut. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Menpora memaparkan laporan mulai dari pelaksanaan persiapan Papua sebagai provinsi olahraga hingga kongres luar biasa yang akan digelar Persatuan Sepak Bola Indonesia. Presiden Joko Widodo menerima Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menpora Zainuddin Amali melaporkan sejumlah kegiatan termasuk mengusulkan Papua sebagai provinsi olahraga. Upaya menjadikan Papua sebagai provinsi olahraga sejatinya telah mengemuka sejak Pekan Olahraga Nasional 2020 yang berlangsung di Bumi Cendrawasih. Papua terpilih sebagai tuan rumah PON 2020 setelah menyisihkan Bali dan Aceh dalam pencalonan pada 2014. Dengan dilangsungkan di 4 klaster di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh teman-teman di Uncen itu, dampak dari pelaksanaan PON terhadap meningkatnya rasa nasionalisme orang Papua. Selain upaya mendorong Papua sebagai provinsi olahraga, Menpora juga melaporkan terkait kongres luar biasa yang akan digelar Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia dalam waktu dekat. Kita pemerintah dalam posisi tidak ikut campur, apalagi intervensi dalam pelaksanaan KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI, karena itu menjadi ranah PSSI. Silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan. Terakhir, terkait kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20, Menpora menyampaikan bahwa Presiden ingin memastikan kesiapan tempat-tempat yang akan digunakan dalam Piala Dunia U20. Pak Presiden menanyakan tentang persiapan venue-venue yang sebentar lagi akan direnovasi, karena kan FIFA mau supaya semua venue utama maupun lapangan-lapangan latihan itu harus direnovasi, diperbaikilah, tetapi tidak mayor dan itu minor saja. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada September 2022 mencapai 538.320 wisatawan. Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS Setianto mengatakan kunjungan wisman tersebut paling terbesar dari 2 pintu masuk kunjungan, yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Bandara Soekarno-Hatta.
Badan Pusat Statistik menginformasikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan sejak Januari 2022. Jumlah kunjungan Wisman mencapai 2,27 juta Wisman sepanjang Januari hingga September 2022 atau naik lebih dari 2.500% year on year. Deputi Statistik dan Jasa BPS Setianto mengatakan, pada September 2022 kunjungan Wisman mencapai lebih dari 500 Wisman atau naik 5% secara month to month. Setianto menjelaskan, sebagian besar Wisman pada September ini yang terbanyak adalah Australia sebanyak 94.000 kunjungan, naik 9% dibandingkan Agustus 2022. Kedua, ada Singapura sebanyak 86.000 kunjungan atau 15%, naik 37% dibandingkan Agustus 2022. Ketiga, Malaysia ada sebanyak 57.000 kunjungan atau 10%, naik 22% dibandingkan dengan bulan lalu. Lebih lanjut, rilis BPS pada bulan lalu melaporkan jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia melalui pintu masuk utama pada Agustus 2022 mencapai 500.000 kunjungan, naik signifikan 28% dibandingkan dengan kondisi Agustus 2021. Jika dibandingkan dengan jumlah sebelumnya, jumlah kunjungan Wisman pada Agustus 2022 juga mengalami peningkatan sebesar 6%. Terjadi kenaikan secara kumulatif sebesar 2.000 lebih persen begitu ya, karena memang di Januari September 2021 ini kunjungan Wismannya masih cukup rendah atau cukup sedikit begitu, sebesar 86.245 kunjungan dibandingkan dengan 2022 yang bulan Januari September ini lebih dari 2 juta kunjungan Wisman. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri pameran Indo Defense 2022 Expo di International Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam acara tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan komitmen pemerintah menjalankan diplomasi pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri. Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pameran Indo Defense 2022 Expo dan Forum di Jakarta Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam pembukaan acara, Presiden Jokowi menyaksikan sejumlah produk alat utama sistem pertahanan dari dalam negeri yang ditampilkan oleh prajurit TNI. Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh prajurit Komando Pasukan Khusus TNI di bawah Komando Maijen Iwan Setiawan. Dalam sambutannya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan tema dari acara yakni Peace, Prosperity, and Strong Defense. Acara ini sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara. Selain itu, Prabowo menyampaikan pemerintah komitmen menjalankan diplomasi pertahanan serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri. Dua tema Indo Defense 2022 adalah Peace, Prosperity, Strong Defense, yaitu perdamaian, kesejahteraan, dan pertahanan kuat, di mana Indonesia berkomitmen untuk selalu terbuka dalam hubungan eksternal dengan semua negara, menjalankan diplomasi pertahanan serta meningkatkan kekuatan pertahanan dengan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri, misi pertahanan Indonesia kepada dunia, serta mendorong dan memajukan industri pertahanan menuju kemandirian pemenuhan Al-Hankam. Selain itu, untuk menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi antara negara. Acara ini digelar setiap 2 tahun sekali. Tahun ini yakni Indo Defense Expo dan Forum melibatkan 905 perusahaan, 158 lokal dan 747 luar dari 59 negara. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi implementasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tengah bersama rekan saya Mona Azarenisa. Sesaat lagi.